Kan orang Cina itu 3. Judi, perempuan, minum. Aduh, Madam berontak gitu. Aduh, kayaknya nggak bener nih. Ngelihat koko-koko suka mabok, suka ini. Aduh, pusing dah. Anak kesel, campur pengen independen gitu kan. Udah akhirnya minggat ke Jakarta, bawa bawa duit, ada sih bawa duit 36.000. Saya sekarang di rumah jadi bapak, di kantor saya jadi karyawan, di tempat lain saya jadi teman. Itu modalisme namanya. Itu paling gampang diterima. Oh, itu berarti satu Tuhan kan, satu pribadi satu Tuhan begitu. Gitu. Untuk teman-teman yang dari Muslim itu yang paling gampang diterima gitu. Tapi apakah itu pengajaran Tritunggal yang benar? Enggak. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang gerejanya Tritunggal pun punya pemikiran seperti itu. Bahkan guru-guru sekolah minggu juga banyak yang ngajarin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman, makin hari, makin banyak orang-orang yang sudah mulai menggunakan akalnya, sudah mulai mempertanyakan keimanannya. Dan kita lihat, makin ke sini, teman-teman kita Kristen itu makin kritis. Ini satu hal yang bagus. Mereka tidak seperti pendahulunya, seperti orang-orang zaman dulu yang hanya iman buta, hanya terima, udah pokoknya ikuti aja ini, pokoknya Trinitas kebenaran. Mulai banyak orang-orang yang mempertanyakan iman Trinitasnya. Dan terbukti, pemuka agamanya, pendeta-pendetanya kebingungan dalam menjelaskan Trinitas. Selalu gedebrul, mutar-mutar. Dan itu membuat banyak jemaatnya itu mencari atau membuat konsep sendiri. Ujung-ujungnya mereka menghadirkan, menghidupkan kembali pengajaran-pengajaran yang sudah pernah dimusnahkan di zaman dulu. Sudah pernah dianatema. Sudah pernah disingkirkan oleh Katolik. Dan sekarang bermunculan lagi, salah satunya tentu saja adalah Oneness. Oneness itu adalah pengajaran yang bersentral atau fokus kepada Yesus. Yesus sebagai Bapa, Yesus sebagai Roh Kudus, dan Yesus sebagai manusia saat di dunia. Kalau kita lihat, banyak sekali pendeta saat ditanya apa itu Trinitas, mereka selalu menjawab konsep Oneness. Karena mereka bingung. Karena mereka nggak ngerti sebenarnya. Ya, kenapa mereka nggak ngerti? Karena Trinitas memang nggak bisa dijabarkan. Sampai detik ini belum ada satupun, teman-teman, orang yang bisa menjelaskan Trinitas sampai ke tahap orang bisa mengerti. Nggak ada. Dia jelaskan Trinitas, itu versi dia. Maka jemaat akan kebingungan. Tapi kalau dia jelaskan Trinitas dengan penjelasan Oneness, orang lebih bisa terima. Itulah kenapa makin kesini Oneness yang berkembang. Gereja-gereja yang imannya, doktrin imannya adalah Trinitas, tetapi pendeta jelaskannya Oneness selalu. Kemarin, Pastor Michael Gunawan, dari gereja 1 jam saja, salah satu gereja besar di Indonesia, dengan jumlah jemaat puluhan ribu, saat ditanya Trinitas, dia jelasin apa? Michael, di kantor dipanggil direktur, di rumah dipanggil suami, sama anaknya dipanggil bapak. Sosok yang sama. Ya, sosok yang sama. Tapi beda status. Ini penjelasan Oneness, gedeblok, itu langsung dihujat habis-habisan ya. Pastor Michael Gunawan itu dihujat habis-habisan. Itu Oneness, teman-teman. Satu pribadi dengan 3 karakter. Sedangkan Trinitas, itu kan pengajaran Tertullianus. Tri persone, uno substantial. 3 pribadi, 1 hakikat. Pribadinya 3. Hakikatnya 1, yaitu Allah. Tetapi nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan, teman-teman. Kenapa nggak bisa dijelaskan? Karena Allahnya nggak kelihatan. Bagaimana mungkin yang nggak kelihatan kamu bandingkan, kamu sandingkan dengan yang kelihatan, yang makhluk. Di mana makhluk tersebut punya banyak kelemahan. Menyetarakan Yesus dengan Allah Bapa, itu setengah mati. Setengah mati kamu setarakan. Karena Yesus punya segala kelemahan. Yesus pernah lahir di dunia. Yesus pernah dipukulin. Yesus pernah tidak berdaya. Yesus pernah mengatakan bahwa biarlah cawan ini berlalu, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Kehendak dia kalah. Keinginan dia kalah dari keinginan Bapa. Jadi gimana jelaskan yang begituan? Ya, gimana gitu. Dan
ini diakui juga oleh Tanpa Ragi, ya diakui oleh Tanpa Ragi bahwa Trinitas itu kacau balau. Ya, tapi poin di konten kita ini adalah berkat kacau balaunya mereka, makin banyak orang yang syahadat. Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya. Kita harus terima kasih dengan mereka menjelaskan Trinitas, karena dengan mereka menjelaskan Trinitas makin nampak kekacau balauan mereka. Kacau tuh bro. Ya, bahkan diakui oleh Tanpa Ragi bahwa ini kacau. Kacau sekali. Ada Putra dan ada Roh Kudus. Nah, terus udah gitu ya kalau buat orang-orang yang triteis, yang politeis, ya it's okay, no problem. Mau jangankan 100 Tuhan juga nggak ada masalah gitu kan. Nah, tapi ada orang-orang tertentu tidak bisa terima, terutama yang monoteis gitu ya. Yang monoteis tidak bisa terima. Nah, terus penjelasannya gimana? Jadi kok 3 ada 1, 1 ada 3 begitu. Itu gimana penjelasannya? Nah, apakah ini penting? Ya, penting juga. Kalau nggak jadinya ke sebelah tuh. Kan banyak yang ke sebelah juga gara-gara itu juga, gara-gara teologi ya. Mempertanyakan teologi Kristen, nggak bisa dijawab, bingung. Akhirnya, oh karena nggak ngerti teologinya Kristen, berarti Islam aja deh yang gampang. Allah itu satu, udah selesai. Muhammad adalah nabinya, bersyahadatlah begitu. Nah, itu yang bahayanya kalau kita nggak belajar tentang teologi. Gitu ya. Nah, mengenai Tritunggal, Oneness, dan lain-lain, saya berpendapat begini ya. Ini pendapat saya. Kita ini punya orang-orang, nggak semuanya, nggak semua pemikiran orang tuh sama. Oke? Nggak pemikiran, tingkat level pemikiran atau IQ atau apa begitu ya. Anak kita ngomong sama anak SD, sama anak SMP, SMA, kuliah, dan yang lebih tinggi lagi itu berbeda. Maksudnya berbeda cara dia nangkepnya. Berbeda lah untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, untuk menjelaskan Tritunggal yang paling sederhana, yang paling gampang untuk diterima orang, ya oneness itu yang paling gampang. Modalisme, saya sekarang di rumah jadi bapak, di kantor saya jadi karyawan, di tempat lain saya jadi teman. Itu modalisme namanya. Itu paling gampang diterima. Oh, itu berarti satu Tuhan kan? Satu pribadi, satu Tuhan begitu. Gitu. Untuk teman-teman yang dari Muslim itu yang paling gampang diterima. Gitu. Tapi apakah itu pengajaran Tritunggal yang benar? Enggak. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang gerejanya Tritunggal pun punya pemikiran seperti itu. Bahkan guru-guru sekolah minggu juga banyak yang ngajarin seperti itu. Kenapa ngajarinnya seperti itu? Ya, soalnya itu yang paling gampang supaya orang ngerti gitu. Tapi benar nggak seperti itu? Itu nggak benar. Itu salah, ya. Terus yang kedua, ada lagi yang ekstrim. Yang bilang tadi, The Flash itu manusia. Tanpa Ragi, manusia. Terus dari itu ada Tommy, manusia. Ini berarti ada 3 manusia. 3 pribadi. Dan berarti ada 3 Tuhan. Enggak. Gitu. Tetap aja manusia, satu kemanusiaan. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Bilang menjelaskan 3 pribadi, 1 hakikat tuh begitu. 3 seperti Tanpa Ragi, The Flash sama Tommy, tapi 3-tiganya manusia. Nah, itu bukan penjelasan Tritunggal yang benar juga. Itu penjelasan triteis. Nggak beda sama Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa, itu ada 3 pribadi. Tapi 3-tiganya dewa. Gitu. Itu Trimurti seperti itu. Tritunggal nggak seperti itu, guys. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Nah, terus ada lagi yang tadi mengenai Yesus yang perjanjian lama, Yesus sama Yahweh perjanjian lama itu beda. Yahweh perjanjian lama itu jahat, setan malah iblis begitu. Nah, itu kan juga pandangan orang ya. Kita menjelaskan ke mereka harus bisa pertama ya kita mesti bikin mereka bisa nerima dulu ya. Kalau kita masuk ke perdebatan, ya mereka juga nggak bakal bisa terima. Apalagi kalau misalnya kita ujung-ujungnya saling bidat sesat begitu. Tadinya bisa terima juga misalnya begini deh. Saya ngomong sama kamu gitu ya. Bisa terima nih. Oh ya benar juga ya. Terakhir gue bilang, bego lo gitu. Nah, itu aja. Itu udah langsung buyar semua yang di depan gitu. Yang di depan itu mau buyar. Walaupun apa yang saya ajarin itu benar, gara-gara itu ego orang kesinggung. Jadilah saling bidatan, enggak lu yang bego begitu.
Nah, itulah yang terjadi ya, saling bidat sesatan begitu karena menyerang personal gitu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3 in 1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa, Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa boy? Bolpen juga. Ya pulpen juga, Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen. Contoh alah ya. Ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Ya itu sama, Pak. Satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nakat. Tapi fungsinya, kan fungsinya sebentar loh. Fungsinya sama toh? Fungsinya, sama, Pak. Untuk fungsinya. tulis juga, Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Memang mengilustrasikan Tritunggal itu tidak bisa. Saya selalu mengatakan bahwa analogi apapun yang dipakai, matahari matahari dengan bulatannya, kemudian ada panasnya, ada cahayanya, itu sama sekali tidak bisa menggambarkan, karena ciptaan tidak mungkin bisa menggambarkan Tritunggal secara tuntas ya. Pak, saya cuma mau satu pertanyaan baru Bapak konklusikan nanti dengan Pak. Belum selesai, ya. Pak. Saya selesaikan Ya, dulu maksud yang ini. saya potong tadi satu pertanyaan. Pak, kalau begitu, kalau susah dianalogikan, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diiniin, kenapa mesti dipaksakan masuk istilah Allah Tritunggal dan 3 pribadi itu? Kenapa tidak dibiarkan saja diksi Alkitab apa adanya? Tidak perlu diterangkan, biarkan nanti Roh Tuhan saja yang menerangkan kepada setiap orang yang membaca Alkitab. Menurut Anda bagaimana? Sebelum Pak Malikil, silakan Pak. Baik. Tidak dipaksakan Pak Joshua Teo. Tidak ada, kita tidak memaksa. Ya karena kita dihakimi Pak, kalau tidak percaya Tritunggal kita dianatema, kita dibilang sesat, kita dibilang bidat. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur adukan dulu dengan kutukan. Itu lain, itu masalah lain, itu pembahasan lain itu ya. Ya itulah cara mereka menjelaskan teman-teman. Karena nggak akan bisa. Orang yang jadi guru sekolah minggu, pendeta, itu jelasin Trinitas juga oneness, ujung-ujungnya jadi oneness, kan dia nggak ngerti. Menurut Muri Wali, dokter-dokter teologi ya, apalagi dari Reform, mereka sekarang sudah mulai mengakui bahwa Trinitas itu nggak bisa dijelaskan. Jadi kalau nggak bisa dijelaskan, ngapain kamu pakai? Kan yang jadi masalah itu, nggak bisa dijelaskan, ngapain kamu pakai? Yang lebih konyol, kamu sendiri nggak bisa jelaskan, tapi kamu salahkan orang lain punya penjelasan. Saya berkali-kali udah bilang, ini analoginya sama, seperti Muri Wali selesai ujian, dia tanya sama Joshua Teu, kau tadi jawab apa? Joshua Teu bilang, aku jawabnya begini. Salah kamu. Terus dia tanya sama Mikana, jawabanmu apa? Jawabanku gini. Salah kamu. Nanya ke Malikil, kau salah. Terus mereka 3 tanya, kalau gitu Pak Muri Wali, jawaban Anda apa? Oh, saya nggak bisa jawab. Dia nyalain jawaban orang, tapi dia sendiri nggak bisa jawab.
Itulah analogi dari teman-teman Trinitas. Itu memang harusnya diketokin aja gitu. Kamu bilang orang jawaban salah, kamu sendiri nggak ngerti, kamu sendiri nggak bisa jawab. Minimal orang Oneness sudah berusaha untuk menjawab. Mereka sudah berusaha. Walaupun konsekuensinya Allah Bapa mati. Ya. Oh, artinya Tuhan kamu pernah mati? Ya, Tuhannya bisa mati. Tuhannya bisa dibunuh. Itu konsekuensi logisnya. Kalau orang-orang Oneness. Coba tanya Malikil. Allah Bapa mati ya? Iya, dia bilang, pernah dibunuh. Mau nggak mau. Kalau Oneness harus terima. Itu yang nggak bisa diterima orang Trinitas. Masa Allah Bapa mati? Masa mati kan gitu. Nah, tapi nggak apa-apa lah, itu gedebrol mereka. Tapi berkat gedebrol mereka, banyak orang yang dapat hidayah. Salah satunya adalah ibu ini. Kita dengar, nih kisahnya luar biasa teman-teman. Alhamdulillah, saya merasakan bagaimana berbagai agama diikuti dan dijalankan, dan setelah menemukan Islam secara utuh, secara penuh, itu ketika tamat SMA, minggat dari rumah, dari Batu Raja dan Lampung pada waktu itu, pergi minggat ke Jakarta tahun 1991. Dan disitulah Allah menunjukkan hidayah sepenuhnya ketika bertemu dengan banyak kawan-kawan baru yang soleh-soleha di Masjid Istiqlal. Yang kebetulan disitulah ada juga kantor Pembina Islam Tionghoa Indonesia atau Pembina Iman Tauhid Indonesia atau dulunya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah, alhamdulillah dari waktu ke waktu masih terus silaturahim, dan hari ini sejak tahun kemarin diminta jadi pengurus di PT Pusat. Di samping itu juga pada awal-awal keislaman saya di Jakarta waktu itu aktif juga di Masjid Lao-Tse. Nah, kebetulan saya itu lahir di daerah namanya Sumatera Selatan, Batu Raja, yang memang tidak suka dengan keberadaan atau masyarakat Cina yang menjalankan tradisi Cina dengan berbahasa dan memakai nama. Makanya nama saya, Papa memberikan nama dengan nama Murniati karena dari marganya Mu. Padahal waktu itu Papa juga nggak suka dengan kehadiran saya karena perempuan. Karena koko-koko saya laki-laki semua 4. Kemudian ketika lahir perempuan, minta orang lain ngasih nama, dan yang penting namanya Mu. Jadi ada ayah angkat saya berikan nama Murniati. Di akta kelahiran juga disebutkan Murniati keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi pada saat itu memang sudah diberlakukan kebijakan pemerintah masa zaman Soeharto tidak memperbolehkan nama Cina lagi diberlakukan. Nah, mungkin ada pengecualian ya yang beberapa orang saja, dan kalau hari ini sih masih cukup marak ya kita lihat yang masih berbahasa Cina. Jadi kami dulu semuanya sekeluarga tidak ada bahasa Cina lagi. Nah, tetap ada nama Cinanya juga ya. Karena Papa juga termasuk yang mengganti namanya dari Mu Kapcin jadi Mu Lisin. Nah, yang penting Mu. Gitu. Dimirip-miripin pakai bahasa Indonesia gitu. Terus Mama juga Kang Pocu, dikit-dikit dengan Patima. Gitu. Karena kata Papa, kalau mau berhasil di Indonesia, Ania katanya harus baik sama orang pribumi. Baik-baik itu ya artinya ikut apa yang mereka suka. Mereka nggak suka kita bahasa Cina, jangan pakai bahasa Cina. Makanya saya sendiri sampai hari ini Itian, cuma sedikit-sedikit aja bahasa Cina ya. Gitu. Tapi Papa fasih karena beliau bahkan tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi kami dari Papa itu keturunan ketiga ya. Lahir di Indonesia. Keturunan ketiga? Saya Ibu. Kalau dari Mama keturunan keempat. Lahir berarti di Indonesia. masih dekat ya? Ya, masih ngelihat yang nenek atas nenek buyut ya, masih ngelihat yang kabur dari Cina pakai kakinya masih kecil itu, masih ngelihat, saya masih jumpa. Yang dari Mama.
kalau yang sukung yang dari papa ya di Bangka ya. Di Bangka ya. Itu nggak ngelihat, cuman lingkungannya memang masih sampai sekarang ini masih lingkungan rumah Gadong namanya. Kampung Gadong. Di Lumut di Sungai Liat sebelum ke Kota Belinyu. Nah, di situ itu memang cungkok semua itu. Kalau ibu, kalau dari ibu Mama dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jadi, ya. Kalau papa dari Bangka. Semuanya semua sekarang Sumatera Selatan. Dulu Sumatera Selatan semua kan. Ya. Nah, terus itu memang banyak ketika perang teh sejarah-sejarahnya ya. Makanya orang-orang Palembang kan banyak putih-putih ya. Nah, itu salah satunya ada ratunya yang ke ini ya, ke Palembang. Iya. Kerajaan Sriwijaya. Ya. Jadi ya itu mungkin yang dari segi sejarah ya tentunya merasakan bagaimana ke wihara, ke kuil, ke gereja yang kemudian ya pastinya paling masuk akal ya, paling menyamankan dan mententeramkan itu ternyata ajaran Islam. Iya. Prof, ini kalau histori mungkin nanti kita bisa ambil lagi dari sumber lain ya. Apa sih yang diajarkan oleh ayah maupun juga mama gitu ya? Sampai Prof sedemikian dari Batu Raja tuh kayaknya kalau ceritanya kok nekat banget tuh ke Jakarta gitu. Tanaman apa nilai yang ditanamkan oleh ayah bapak dan dorongan apa yang diinginkan? Iya. Jadi papa itu ya papa, mama semuanya itu kan pedagang. Pedagang. Ya. Selalu mengutamakan kegigihan, nggak boleh males, terus jujur dan ramah. Nah, kalau dengan ini kata papa, Ania katanya kalau bisnis itu enak katanya, kita nggak perlu ditaker rezekinya karena kita bisa nyari sendiri, mau 2 gelas, mau 3 gelas terserah kita, makanya kamu harus berbisnis katanya. Jadi memang prinsip-prinsip itu sudah ditekankan ke kami sejak kecil. Nah, ketika jaga toko pun Ania katanya harus ramah-ramah ya sama orang yang dagang, yang mau ke toko, nggak boleh bilang nggak ada barangnya. Pokoknya harus ramah, harus nggak boleh tersinggung, nggak boleh apa. Terus ketiga jujur. Kalau misalnya dia bilang, kan kalau dulu kan duit itu kadang-kadang sudah dikasih kita, uang saya berapa ya? Kadang-kadang dia lupa tuh. Nah, kita kan kadang-kadang kembaliannya ini nggak kebanyakan misalnya. Kan dulu kan lucu tuh karena nggak ada kasir ada kalkulator. Jadi saya tuh kecil-kecil udah biasa ngitung-ngitung, pakai itu disuruh ngitung cepet, ngajarin cepet. Padahal papa mama tuh buta huruf. Oh iya. Nah, dikasih 1 gepok uang, hitung katanya. Nanti hitung pakai nih. Nah, jadi memang dari kecil udah nih, apapun dicatat katanya. Nah, dan ternyata ketika masuk Islam semuanya ada. Di surah Al-Mutaffifin, nggak boleh kita mengurangi timbangan. Di surah Al-Baqarah semuanya harus dicatat. Kalau nggak suruh orang lain yang nyatet. Persis, papa mama kan nggak bisa nyatet. Manggil notaris. Ini ada perjanjian utang piutang sama jenderal itu. Coba katanya bacain katanya. Madam ingat banget. Ya antara Mukapcin nomor pihak pertama, pihak kedua. Kecil-kecil udah diajarin tuh. Karena kami sekolah kan. Jadi papa apa bilangnya? Oke, pasal itu apa katanya? Pasal itu apa? Jadi ingat gitu ya. Kok sekarang justru umat Islam nggak terlalu peka sama catatan-catatan. Nah, jadi ternyata beliau bukan beragama Islam tapi sudah menjalankan ya bagaimana kita ramah kepada pembeli. Rasulullah SAW kan begitu luar biasanya sidik, amanah, potona, tablighnya gitu. Nah, kira-kira itu yang prinsip itu yang diajarkan kita umat Islam, sidik, amanah, potona, tabligh itu ada semua dalam keluarga Cina yang berdagang. Ya berarti kan sebenarnya Prof sendiri ketika itu akan meneruskan usaha dagang. Iya. Tapi kemudian malah lari ke itu dia karena Jakarta saya tuh paling pinter terus satu keluarga ya sampai sekarang yang lain belum nggak tamat SMA semua. Oh gitu. Jadi matematika 9 saudara yang masuk ke universitas cuman madam.
paling pinter, paling suka belajar Prof yang maksudnya. anak keberapa? Anak kelima. Anak kelima. Yang lain-lainnya nggak ada yang kuliah, nggak pernah ngerasain. Tapi jadi pengusaha semua jangan-jangan. Nah, ya memang beda kan dagang-dagang semua. Dagang semua ya. Dagang semua. Ya jadi kemudian kenapa lah memilih lari itu? Ya karena habis, nah ini dia. Di balik yang tadi sidik amanah fatona tabligh itu kan karena akidahnya nggak ada, ya mereka ya tetap kan orang Cina itu 3. Judi, perempuan, minum. Aduh, madam berontak gitu. Aduh, kayaknya nggak bener nih. Ngelihat koko-koko suka mabok, suka ini. Aduh, pusing dah. Judi, aduh, nggak kuat gitu. Nggak kuat. Kayaknya berontak karena kita mungkin, madam kebetulan ngelihat teman-teman itu yang muslim-muslim taat. Suka teman sekolah tuh. Zaman sekolah. Jadi suka ke rumahnya belajar cepat tepat, belajar untuk ke TVRI. Nah, terus P4 dulu kan ada kan? Iya, P4. Jadi belajar, dia belajar ke rumah dia. Mereka tuh pinter-pinter dan keluarganya pada soleh-soleh. Ngelihat mereka cium tangan, kata madam, aduh kayaknya saya nggak ada deh cium tangan kayak gini di rumah. Semuanya sibuk Cina, duit gitu kan. Terus udah madam, aduh kayaknya berontak gitu ya, kayaknya mereka kayaknya nggak ada tuh yang mabok-mabokan, yang judi. Kebetulan memang Allah tunjukkan keluarga yang baik-baik. Sampai hari ini keluarga itu baik-baik semua tuh. Sampai sekarang tuh, kontak terus masih terus kontaknya. Jadi cium tangan, sholat jamaah, enak banget ya. Udah akhirnya berontak tamat SMA. Pengen kuliah, kata papa, buat apa kuliah? Ujung-ujungnya juga kamu harus enakan jaga dagangan aja katanya. Karena di sekolah itu juga didorong juga kita untuk dapat PMDK dulu, ingat kan? Ada sih kampus yang mau terima, cuman kayaknya mau ke Jawa aja deh, Pulau Jawa gitu kan. Terus udahlah karena campur pengen independen gitu kan. Udah akhirnya minggat ke Jakarta, bawa apa ya? Bawa duit, ada sih bawa duit 36.000 sih. 36.000 ya. Duit itu dari mama disuruh kasih ke tante, bayar duit spray. Madam bawa itu ke Jakarta. Lah kan duitnya habis. Nah numpang di Cililitan itu. Terus kata kebetulan wartawan, pamannya kan ada teman waktu si Nina itu teman sekelas yang salah satu yang keluarganya soleh gitu ya. Nina mau ikut dong, Nina mau nyari saudara di Jakarta. Ya udah sini aja dulu. Tapi kan dia bingung karena apa, waktu pergi ke saudara ke Green Garden Jakarta Barat itu kaya orang kaya. Iya, Ania katanya. Kok kamu udah jadi indigen katanya. Udah jadi indigen tuh pribumi. Kenapa? Karena temannya hitam-hitam. Dia kan orang Jawa. Katanya, iya katanya. Padahal berharap-harap, udah kamu tidur sini aja gitu kan. Kan udah bilang, saya numpang di rumah dia gitu kan. Maksudnya supaya dia tidur sini aja, kamu rumahnya kok besar gitu. Nggak disuruh ke situ, disuruh nginep, nggak disuruh apa-apa. Ya Allah, ini kenapa ya? Mungkin karena dipikir kita udah jadi ini jin, kamu kan cungkok jin katanya gitu. Jadi udah balik lagi ke rumah Nina. Nin gimana Nin? Aduh gimana ya? Tidurnya di mana coba? Itu tidurnya di kursi komputer, di ruang komputernya pamannya. Gitu gimana kamu perempuan habis lagi gadis-gadis gitu kan? Kamu nggak boleh di sini. Ya udah besok saya cari kerja di restoran atau di mana, saya cari kos-kosan aja. Gaya banget dah. Nggak mau balik tuh. Udah akhirnya kata wartawan gini aja, saya telepon ke Persatuan Mu'alaf. Nah, ada Persatuan Mu'alaf di Lautse. Tadi terus udah dikenalin, ada katanya orang tua angkat yang mau, katanya ibu angkat dia, tapi dia mau lihat dulu. Ada tinggalnya di Tebet. Tapi itu sudah, Prof sudah Muslim? Nah, udah. Jadi udah percaya, belum syahadat, tapi udah percaya. Kan kami dari keluarga yang semua agama itu bagus. Jadi udah papa mama juga udah percaya sama Islam. Mereka udah syahadat, cuman ya tetap balik lagi gitu kan. Jadi memang semuanya percaya, ke gereja juga, ke Buddha juga. Ada kan orang yang malteis ya. Semua agama itu baik bagi keluarga kami itu. Semua agama baik, yang penting jaga akhlak kita, artinya ya jaga tingkah laku kita, karena semuanya sama, Tuhan itu sama katanya gitu. Yaudah itu. Nah setelah dapat ibu angkat baru
betul-betul syahadat di Istiqlal, dibuatin ijazah sertifikat. Itu sih yang betul-betul independen secara kafa, pengen jadi muslimah. Sejak saat itu, sejak ketemu ibu angkat itu, ustazah Chinese mualaf, ustazah Komaria Baladrapte Gyoksing dari Manado. Ya, karena gedebrolnya mereka banyak orang dapat hidayah. Bagus juga ya. Tapi ini kisahnya luar biasa nih teman-teman. Ya, itulah saya bagikan. Ini luar biasa ini. Ibu ini luar biasa. Ya, ibu ini adalah salah satu pengurus di PT. Ya, ibu ini, waduh, udahlah. Kalau saya bilang yang dia sampaikan itu apa adanya. Ya, jadi Profesor Dr. Murniati, nama beliau ya. Gelarnya tuh Profesor Doktor lagi. Terus Master Accounting. Luar biasa, ini orang intelektual. Ya, beliau ini tokoh intelektual. Di mana beliau sendiri mengatakan apa? Ya, dia tuh takjub dengan orang Islam karena dia melihat keluarga Muslim itu luar biasa akurnya. Sebelum keluar rumah, pamitan ya, sum tangan dulu. Sum tangan, terus sholatnya berjamaah, rukun. Nah, itu luar biasa memang. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Dan saya lihat di kehidupan modern sekarang sudah mulai hilang, teman-teman. Islam itu adalah agama yang mengajarkan bagaimana menghormati orang. Dan ini salah satu yang buat saya tuh kayak tersentuh sebenarnya. Saya juga sama ibu nih. Saya kalau lihat teman-teman dari Jawa Timur sama Jawa Tengah terutama, itu saya takjub sekali. Bagaimana santri-santri memperlakukan ustadznya, ya, memperlakukan istri ustadznya itu luar biasa, teman-teman. Itu luar biasa kali. Ya, saya sampai, waduh gila nih, kekeluarganya tuh erat kali di sana. Kekeluarganya luar biasa. Nah, itu salah satu yang membuat saya tuh kayak gila memang. Ya, cara respect mereka, kekeluargaan mereka, itu kita nggak bisa lihat di tempat lain. Ya, di tempat lain maksudnya yang di non-muslim gitu ya. Tapi di Islam tuh kuat sekali. Itulah yang membuat Murniati ini tertarik untuk belajar. Kalau Chinese, ya memang dekat. Tapi ngumpul-ngumpul juga yang dibahas bisnis gitu ya. Sering kita kalau ngumpul makan tuh ya sambil bahasnya kerjaan, bisnis gitu. Tapi dekat ya dekat. Balik lagi gitu. Chinese juga banyak yang ya istilahnya tuh ngumpul tuh wajib. Apalagi kayak Chinese kan punya tradisi Chengbing ya. Chengbing itu kan ziarah kubur, itu setahun sekali kumpul, wajib. Wajib itu biasanya. Apalagi yang tradisinya masih kental. Kalau nggak hadir bisa dimaki-maki kita. Ya, nanti dibilang kualat sama leluhur. Ya, wah lu nggak datang, kualat lu nanti. Jadi kalau dia kan ceritanya nih hampir mirip juga dengan saya, ya, dimana kalau Chinese itu dari kecil tuh memang diajarkan kita itu di mana ditaruh, di situ kita harus beradaptasi. Itulah dia bilang kan, bapaknya ngajarin apa? Harus ikuti pribuminya gimana, karena lu ditaruh di tempat pribumi. Kita pendatang, kita harus menjunjung di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, itu yang harus dilakukan. Jangan seperti Polycarpus, teman-teman. Polycarpus itu kenapa banyak ditolak? Contoh, mereka melakukan ibadah. Mereka ditolak. Sekarang mereka teriak-teriak, kami mau ibadah dipersulit. Karena kamu nggak menjalankan bumi dipijak. Langit dijunjung. Kamu datang ke sana sebagai pendatang nih. Nggak izin sama tetangga. Nggak izin sama tetangga, main hantam. Main hantam tempat kamu jadi tempat ibadah. Dihajarlah sama tetanggamu. Coba kamu sama tetangga bagus. Hubungannya bagus. Tetangga nggak mungkin berani tegur. Segan. Orang Indonesia tuh budaya segannya kuat sekali. Kita baik sama orang, nggak berani dia. Ya, kita baik sama orang segan kali. Dan saya sudah rasain itu. Kakek saya tuh dulu sama ya warga Aceh itu luar biasa. Bahkan sampai saya waktu SD ya, udah kelas 5, kelas 6, saya kalau ke kampung-kampung itu, orang semua muji selalu. Wah, dapat makan gratis saya, teman-teman. Dikasih buah gratis. Karena mereka semua respect. Dia bilang, kakek lu tuh orang paling baik dulu. Dia bilang, paling baik, dia bilang. Suka bantu orang dan sebagainya. Jadi kita tuh harus menjunjung yang seperti ini. Kita ditaruh di mana, ya kita bagus-bagus sama lingkungan. Walaupun mungkin ada perlakuan yang beda, itu wajar. Ya, itu wajar gitu. Kayak saya gitu. Saya juga sering dapat diskriminasi. Ada diskriminasi itu, tapi saya anggap wajar gitu. Lu didiskriminasi, tapi lu dapat fasilitas yang beda.
Dapat fasilitas beda. Ya, mungkin lo dipersulit di satu sisi, tapi lo digampangin di satu sisi. Contoh saya sama Kores, misalnya ke satu tempat. Saya lebih diutamakan daripada si Kores. Saya lebih dilayani. Nah, itu fasilitas. Beda kan perlakuan gitu. Terus dibilang, dia takjub. Karena di Islam itu kan lengkap ya, panduannya lengkap. Dan di Islam tuh diajarkan apa? Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nah ini, yang kita tuh kadang-kadang lupa teman-teman. Di Islam tuh penekanannya kuat kali. Bahwa kita tuh harus sidik. Sidik itu artinya jujur. Menjadi orang yang jujur. Ya. Terus amanah, ya amanah itu orang yang bisa dipercaya. Jadi kita diberikan tanggung jawab, ya diberikan mandat, nggak kita langgar. Kita disuruh jaga toko, ya kita jaga, jangan kamu korupsi, jangan kamu malas-malasan. Jadi orang amanah. Ini susah. Ya sekarang cari yang sidik, amanah, fatonah, dan tablik ini susah. Padahal itu semangat Islam. Zaman sekarang ini udah mulai berkurang. Ini yang harus kita kembalikan. Itulah kenapa banyak juga, kayak teman-teman saya, teman saya Chinese, non-Muslim, itu kalau nyari karyawan, dia benar-benar tuh nyari kalau bisa dari pesantren. Dulu saya waktu dulu mikir gitu, ya waktu saya masih oten juga gitu, waktu saya masih oten, saya bilang ngapain ngambil dia pesantren, teroris tadi saya bilang. Saya sampai gangguin, nanti teroris itu. Dia bilang enggak, kalau direkomendasikan sama gurunya, sama ustadznya, ya biasanya ustadznya itu rekomendasikan murid yang bagus memang. Dia bilang mungkin agak susah ngajari karena lebih lemot otaknya gitu. lebih lemot karena masalah untuk yang duniawi mereka agak lambat. Tapi minimal dia amanah, nggak nyuri dia bilang. Kalau masalah kerjaan nggak pintar bisa diajari. Tapi nyari yang jujur nih yang susah, yang amanah ini susah. Jadi teman saya bilang, mending kita nyari yang amanah jujur dulu, masalah pintar bisa diajari. Nyusul nggak apa-apa. Daripada nyari yang bandit, pencuri, pintar, tapi nyuri. Capek-capek kita ngumpulin, dia yang ambil. Jangan. Nah, jadi banyak ya yang istilahnya tuh kagum dengan yang ginian. Bahkan dari non-muslim juga kagum. Terus fatonah. Ya, fatonah itu artinya cerdas. Kita harus jadi orang yang pintar, cerdas. Terus tablik. Ya, menyampaikan. Seperti itu, harus pandai dalam menyampaikan sesuatu argumen. Jadi balik lagi teman-teman. Ini semangat kita dan ini sering kita lupakan sekarang. Harus kita akui. Kita seperti kehilangan ini. Sekarang nyari orang amanah susah. Betul tidak? Susah, teman-teman. Dan saya jumpai seperti itu juga. Saya jumpai banyak teman-teman yang ya kurang amanah. Kurang amanah, teman-teman. Jelek-jelek si Kores itu paling amanah juga. Ini saya promosiin ya. Si Kores itu termasuk amanah. Dia tuh nggak berani nyentuh yang bukan hak dia. Walaupun nyebelin sekali. Tapi Kores bisa dikasih tanggung jawab. Saya dulu beberapa kali sama dia ada kerjasama. Ya, dia tuh nggak tidur tuh kalau belum dibereskan. Ya, dia nggak tidur, dia ngejar saya gitu. Yuk kerjain gitu kan. Harusnya dia kerjain sendiri, tapi dikejarnya saya. Padahal saya ngasih kerjaan gitu. Nah, sampai ke satu titik si Kores bilang, aduh aku stop lah, dia bilang. Nggak sanggup lagi dia bilang. Gara-gara lu aku nggak tidur dia bilang. Karena dia nggak tenang kalau kerjanya nggak diberesin. Nah, jadi dulu kita pernah kerja sama. Ya, dan itu Kores luar biasa. Dia amanah. Yang untuk ginian. Nah, ini yang penting, teman-teman. Amanah tuh. Ya. Karena harga kepercayaan itu mahal. Dan saya dari dulu selalu ditekankan juga sama orang tua ya. Sama almarhum bokap. Ya, mendiang jadi. Jadi, mendiang bokap tuh selalu ngomongnya gini. Harta, aset paling berharga itu reputasi. Jadi, aset paling berharga itu bukan rumahmu, bukan barangmu, bukan tabunganmu, tapi reputasi. Dengan reputasi kamu gampang melakukan apapun. Itulah harus dijaga. Ya. Karena bangun reputasi itu capek, teman-teman. Reputasi itu kan dibangun bertahun-tahun dan bisa hancur dalam sekejap. Betul tidak? Banyak orang gitu kan, bangun setengah mati, hancur sekejap. Itulah harus dijaga itu, jangan sembarangan. Kalau reputasi kita bagus, kita ngapa-ngapain enak. Contoh nih, kita mau bisnis, reputasi kita bagus. Orang juga ngasih kerjaan enak, percaya, kan gitu. Ngasih kerjaan juga mereka pasti percaya. Kita ngambil barang dari orang, bisa konsinyasi, bisa sistem TOP. Nah, kamu ambil dulu, bulan depan baru bayar, kan enak. Kita buka toko nih, nggak punya modal, ada orang ngasih barang dulu, bulan depan bayar, atau nggak laku baru bayar. Kalau kamu reputasinya jelek, nggak ada yang mau ngasih.
Nggak ada yang mau ngasih pasti, teman-teman. Ya. Kalau orang reputasinya jelek, mau minta tolong aja, nyamuk pun lari, teman-teman. Nyamuk pun lari. Dan saya rasa kalian pernah rasain gitu. Jadi kalau ada yang bilang, waduh, pas saya susah, minta tolong sama teman, nggak ada yang mau nolongin. Ya mungkin reputasi Anda ada masalah, teman-teman. Mungkin kalau kita susah, banyak yang kabur, yes. Tapi kalau sampai nggak ada yang nolong, artinya ada masalah dengan kamu. Kalau reputasi kita bagus, hubungan kita bagus, pasti ada yang nolong, walaupun cuma beberapa orang. Ya kecuali lu nggak punya teman sama sekali gitu. Sama sekali nggak punya teman dekat, nggak ada teman, nah, itu mungkin lu yang kelewatan juga. Gitu. Keluargamu nggak mau nolong juga, nih artinya lu nggak benar gitu. Reputasi lu yang bermasalah. Itulah harus amanah. Harus amanah kita jadi orang, teman-teman. Oke, ya itu yang bisa saya jelaskan lah. Ya, dan ibu ini bagus. Ya udah lama nih kita nggak singgung yang ginian. Tablik amanah. Dan ini harus kita resapi, teman-teman. Banyak orang gitu ya, begitu posisinya naik, dia berubah. Ini sekaligus kritik buat teman-teman pendebat. Ini nggak apa-apa lah ya kita sampaikan di sini ya. Ada yang nanya kepada saya, kenapa saya sekarang agak jarang di TikTok. Ya, kenapa jarang gitu? Karena saya menjaga diri saya agar tidak terkontaminasi, teman-teman. Saya lihat banyak orang sekarang kena star syndrome. Ya, dulunya bukan siapa-siapa, begitu rame yang nonton, merasa bahwa dia itu rame karena dia hebat. Merasa bahwa saya ini terkenal, saya orang penting. Bahkan saking merasa orang penting, sudah mulai aneh-aneh. Minta ini, minta itu sama orang. Bayangkan, minta, teman-teman. Langsung nembakin. Bahkan begitu ada yang nyindir dia, langsung marah, sakit hati, dendam. Langsung ngamuk, nyerang orang tersebut. Saya ini banyak yang nonton loh. Saya sampai apalah kamu nih. Kamu banyak banyak dan tidak orang nonton, itu dari Allah. Nggak ada dari kamu. Jangan merasa, wah kamu tuh hebat karena kamu. Kampret. Ya, saya katakan kampret orang seperti itu. Kita tuh rame ditonton, karena Allah yang kasih amanah itu kepada kita. Betul nggak? Ini amanah yang Allah berikan. Channel ini amanah yang Allah berikan. Bukan karena saya. Rame yang nonton karena Allah, bukan karena saya. Ini yang harus ditekankan. Jangan merasa diri besar. Ini orang-orang kampret nih kalau yang merasa dirinya besar. Saya paling kesel sama orang seperti itu. Nggak ada hebatnya kita, teman-teman. Nggak ada. Banyak yang seperti itu. Nanti acara. Wajahnya nggak ditaruh. Ngambek. Loh, wajah saya kok nggak ada? Loh, memangnya kenapa harus ada wajahmu? Loh, si siapa ada? Si itu ada. Kok saya nggak ada? Loh, suka-suka panitia lah mau taruh wajah siapa. Artinya kamu nggak penting. Ya, artinya kamu nggak penting, teman-teman, kalau nggak ada wajahmu. Dan ngapain juga harus cemburu gitu. Ya. Kayak kemarin kita meeting ya, saya ikutan. Walaupun saya bukan panitia, tapi ya seperti biasa saya diundang juga. Jadi dibahas lah, ada beberapa yang ngamuk karena wajahnya nggak ada. Terus saya bilang, loh, perasaan saya juga nggak ada wajah saya bilang. Iya, baru orang tuh bilang iya. Ya, Julius nggak ada wajahnya. Padahal kalau bicara menjual, ya lebih menjual dia dibandingkan yang lain gitu. Ya, kan gitu. Cuman saya nggak pernah mau, aduh untuk apa terkenal. Kadang-kadang orang gila terkenal nih. Kita sebisa mungkin jangan terkenal, ya supaya jangan sombong. Ini banyak orang pengen terkenal, pengen sombong. Ngaco sekali. Padahal semua tuh ya titipan. Channel ini titipan. Ya banyak yang suka kita juga karena Allah, bukan karena kita. Ini yang harus balik lagi ya. Amanah yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.